Saudara-saudari yang terkasih, Paskah kali ini kita rayakan dalam situasi yang berbeda. Yang biasanya kita rayakan di gereja, kali ini kita merayakan di rumah kita masing-masing. Paskah adalah masa pengharapan bagi kita. Masa Paskah umumnya dirayakan dengan simbol lilin Paskah dan telur Paskah. Lilin Paskah melambangkan Kristus sebagai sang terang dunia yang menghalau segala kegelapan hati. Dia mengorbankan diri dengan sengsara, wafat di salib, dan akhirnya bangkit supaya manusia mengalami keselamatan dan penebusan dosa. Tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Tidak ada kebangkitan tanpa salib. Sedangkan telur adalah simbol kebangkitan. Telur yang tampaknya dari luar sebagai benda mati, ternyata di dalamnya ada kehidupan baru. Akan tetapi, kehidupan baru itu bisa dirasakan dan dilihat orang bila ia keluar dari cangkangnya. Telur yang sudah dierami lalu pecah dan menetaskan anak-anak ayam merupakan simbol Yesus yang keluar dari kuburnya menuju kehidupan baru yang kekal, kepada kehidupan yang tidak berakhir dengan kematian lagi. Batu penutup kubur Yesus harus digulingkan supaya kehidupan baru, supaya kebangkitannya dirasakan dan diketahui semua orang. Kita sebagai orang Katolik mengalami bahwa kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang menyelamatkan, kebangkitan yang membebaskan bagi kita. Dalam bacaan kedua dikatakan bahwa Yesus menjadi hidup kita setelah kita mati dengan Kristus dan bangkit bersama Dia. Akhirnya kita dihidupkan dan memperoleh kehidupan baru bersama Dia, kehidupan yang membawakan segala hati dan pikiran kita kepada perkara-perkara Allah, di mana Allah berada, di mana Allah selalu menyertai kita. Injil kali ini menunjukkan betapa luar biasanya kasih Yesus kepada kita. Dalam kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus, ditampilkan perempuan-perempuan dan memiliki peranan penting pada saat itu. Salah satunya adalah Maria Magdalena, ditampilkan sebagai sosok yang dikuatkan, yang berani menghalau segala ketakutan, dan juga ditampilkan sebagai perempuan yang dipilih sebagai saksi pertama akan kebangkitan Kristus. Hal itu tampak dalam Injil yang dikatakan bahwa dia pergi ke kubur Yesus pagi-pagi benar, tanpa ada rasa takut dan risiko atau bahaya yang akan dihadapinya. Ia merasa bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam dirinya. Oleh karena itu, segala ketakutan, segala kecemasan tidak mampu menghambat relasinya dengan Tuhan. Dia tetap kuat dan teguh dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dia dalam setiap perjalanan hidupnya, karena dia senantiasa hidup dalam pengharapan dan belas kasih Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada perayaan Paskah kali ini kita diajak untuk berani bangkit dan membuka diri kita bagi belas kasih Allah, supaya kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Kita perlu membiarkan diri kita, membiarkan cangkang hidup kita dipecahkan oleh Allah, supaya kita bisa mengalami terang dan hidup baru melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Sama seperti para rasul,
kita juga sekarang berada dalam situasi ketakutan, kecemasan akan pandemi COVID-19 yang telah menelan banyak korban, yang membatasi segala pergerakan, yang mengubah segala kebiasaan kita, termasuk kebiasaan kita dalam merayakan Paskah saat ini. Bahkan dalam keramaian kita seakan berada dalam kesendirian karena ketakutan yang melanda diri kita membuat kita tidak peduli kepada orang yang di sekitar kita. Masa Paskah adalah masa pengharapan. Paskah membawa kesadaran bahwa Allah hadir juga, meskipun kehadirannya tidak dapat dilihat secara langsung. Paskah membawa sukacita yang menyatakan kendati keadaan dunia saat ini tampak mencemaskan dan semakin buruk, namun kejahatan sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Meskipun Allah tampaknya jauh dan kita masih kelihatan dalam ketakutan dan kecemasan karena COVID-19 saat ini, Paskah membuat kita mampu menegaskan bahwa Allah berjalan bersama kita untuk melalui masa sulit yang kita alami saat ini. Oleh karena itu, kita diajak untuk membuka diri akan rahmat dan belas kasih Tuhan, supaya kebangkitan Kristus sungguh membawa kebebasan, sungguh membawa kebangkitan, sungguh menumbuhkan pengharapan. Dan semoga selama masa Paskah ini kita sungguh tetap berpasrah dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada belas kasih Allah. Selamat Paskah untuk kita semua.